Donald Ishak Pandjaitan. Lahir di Balige, Tapanuli, Selasa 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, yang meninggal di umur 40 tahun. Yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nama istrinya adalah Marieke Pandjaitan Boru Tambunan, dan dia memiliki 6 anak. Yang pertama, Catherine Pandjaitan, Masa Arestina Pandjaitan, Salomo Pandjaitan, Letjen TNI Hotmangaraja Pandjaitan, Tuti Kamarati Pandjaitan, dan Riri Budisari Pandjaitan, yang agamanya adalah agama Islam. Warga negara Indonesia. Salah satu jenderal yang telah dan ikut gugur dalam peristiwa G30 SPKI tanggal 1 Oktober 1965. Untuk mengenang akan jasa dan sejarah beliau, berikut akan diulas kembali biografi Mayor Jenderal Pandjaitan. Semasa hidupnya melawan pasukan Jepang dalam membela tanah air Indonesia, Mayor Jenderal Pandjaitan memiliki nama asli Donald Ishak Pandjaitan. Dalam riwayat hidup Pandjaitan, ia juga pernah singgah dengan menempuh pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Ketika ia menempuh SMA, tentara Jepang sudah tiba di Indonesia. Kemudian ia ikut dalam anggota kemiliteran dan wajib mengikuti latihan Gyugun. Seusai mengikuti latihan Gyugun, ia pun ditugaskan di Pekanbaru, Riau, sampai negara Indonesia memproklamasikan atas kemerdekaannya. Setelah kemerdekaan Indonesia, pahlawan Pandjaitan pun membentuk TKR atau Tentara Republik Indonesia yang kini menjadi TNI. Setelah ikut di TKR, tugas pertama yang ia emban adalah menjadi komandan di batalion, lalu berpindah menjadi komandan pendidikan di divisi 11 Banteng Bukit Tinggi tahun 1948. Lalu ia melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Staf Umum Nomor 4 Komandemen Tentara di Sumatera. Dan di dalam biografi Mayor Jenderal Pandjaitan tercatat bahwa beliau diangkat sebagai pimpinan dari Perbekalan Perjuangan PDRI atau pemerintah dalam melakukan agresi kemiliteran kedua dalam melawan pasukan Belanda. Dan akhirnya Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda atas kedaulatannya. Jenderal Pandjaitan kemudian dengan keberhasilannya tersebut diangkat sebagai Kepala Staf dari Operasi Teritorium dan tentara pertama di Bukit Barisan Medan. Dalam buku biografi Mayor Jenderal Pandjaitan juga disebutkan bahwa jenderal kemudian dipindah tugaskan ke Palembang untuk menjabat sebagai Kepala Staf dari tentara dan tentara kedua di Sriwijaya.
Setelah jenderal selesai mengikuti adanya kursus kemiliteran Atase atau Milad pada tahun 1956. Kemudian ia dipindah tugaskan di bagian Atase Kemiliteran Rakyat Indonesia di daerah Bonn, Jerman Barat. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia lalu pulang ke Indonesia dan ditunjuk sebagai asisten keempat dari Panglima atau Menteri ADE atau Angkatan Darat. Pahlawan Jenderal Pandjaitan adalah salah satu perwira yang telah selesai menimba ilmu di Amerika Serikat tentang General Staff College dan Associated Command. Jabat sebagai asisten keempat dari Panglima atau Menteri ADE, banyak prestasi dan hasil yang ia capai. Salah satu keberhasilan yang telah dicapainya adalah tentang pengiriman dan pembongkaran senjata rahasia dari RRT atau Republik Rakyat Tiongkok untuk diserahkan kepada pihak PKI. Senjata-senjata tersebut dipersiapkan dan dibutuhkan oleh PKI dalam masa pemberontakan akan terbentuknya Angkatan Kelima dan pembangunan dari Gedung Konevo. Dan disebutkan dalam biografi Mayor Jenderal Pandjaitan tepat di tanggal 1 Oktober 1965, kelompok pasukan dari anggota G30 SPKI meninggalkan daerah Lubang Buaya untuk mengincar dan membunuh Jenderal Pandjaitan akan pengetahuannya terhadap rakyat Indonesia. Pandjaitan mencatat prestasi dengan berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. DI Pandjaitan menjadi salah satu korban dari G30 SPKI. Atas pengorbanannya, ia dikukuhkan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia. Dan tentara-tentara itu masuk ke dalam rumah DI Pandjaitan dan menyerang anak dan istrinya. Anak istrinya itu sangat ketakutan. Beliau DI Pandjaitan pun tertangkap dan ditembak oleh tentara yang datang ke rumah DI Pandjaitan. Dan pada saat itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, DI Pandjaitan gugur dalam peristiwa dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1960.